Salam, salam jumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasih Kristus. Saya Pendeta Rustam Effendi Gultom. Mau menyampaikan kesaksian apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saudaraku, kita harus garis bawahi bahwa ini adalah kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya akan awali dengan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia, maksudnya Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus. Saya ulang, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkan Yesus Kristus bagi kita semua, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus Kristus? Saudaraku, tepatnya di tahun 1992. Saya bertobat tahun 1985. Dulu saya bukan orang yang mengasihi Kristus, tetapi dikasihi oleh Kristus. Puji Tuhan, itu harta mulia bagi saya. Sebab ada firman Tuhan katakan, apa gunanya, apa artinya seorang memperoleh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Itu yang menjadi syukur sekali bagi saya dan bagi keluarga saya. Kami dapat bagian di dalam pengorbanan Kristus. Kami bersaudara ada 9. Tinggal 1 yang belum. Semua dijamah Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Bukan gagah, bukan kuat, tetapi roh Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Haleluya, semua kami menjadi pengikut Kristus. Genaplah firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu yang menjadi syukur bagi kami. Saya akan lanjutkan di tahun 1992. Bagi kami seisi rumah, tidak pernah lewat sehari pun tanpa saat teduh bersama. Siapapun boleh tinggal bersama dengan kami, tetapi Tuhankulah menjadi Tuhannya. Dan harus duduk bersama setiap pagi. Itu iman saya. Dan memang setiap pagi, setiap hari kami selalu saat teduh. Selalu baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Tidak pernah saya keluar masuk rumah tanpa doa. Seorang pernah bertanya kepada saya, Pak Gultom, berapa kali Bapak berdoa dalam sehari? Saya diam. Berapa kali ya? Saya pikir. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi coba kita hitung dulu ya, saya bilang. Begitu bangun, saya berdoa.
Mau saat teduh baca firman Tuhan, saya berdoa. Sehabis saat teduh, saya berdoa. Mau makan, saya berdoa. Mau berangkat kerja, saya berdoa. Pulang kerja, saya berdoa. Mau tidur, saya berdoa. Yaitu. Dan tidak pernah masuk ke dalam mulut saya tanpa saya doakan, saya bilang. Ya itulah, saya katakan. Nah, belum hal-hal yang lainnya. Kalau misalnya baca firman Tuhan dengan teman-teman. Oh begitu ya, kata mereka. Wah, kalau saya sekalipun kadang tidak pernah berdoa dalam sehari. Ya itulah saya katakan. Nah saudaraku, saya selalu berdoa. Kami selalu saat teduh setiap pagi. Dan berdoa setiap mau bekerja. Kembali saya sampaikan bahwa ini adalah kesaksian. Malam-malam saat kami semua tidur, ada suara seperti suara kita ini ke telinga saya. Berkata demikian. Tidak layak bagimu menerima berkat daripadaku. Bawa dulu jiwa-jiwa. Bawa keluargamu. Otomatis aku akan memberkatimu. Telinga itu, suara itu ke telinga saya jelas dan seperti suara kita ini, itu membuat saya bangun. Saya bangun, lalu saya duduk. Dan yang mengiang-ngiang di telinga saya adalah tidak layak bagimu. Tidak layak, tidak layak. Saya melihat diri saya jadi beda. Tuhan katakan tidak layak. Hati saya ciut. Semangat saya ciut. Kata-kata itu mengiang-ngiang tidak layak. Saya seorang supir. Saya membawa angkot. Kata-kata itu terus di telinga saya tidak layak. Itu membuat saya tidak semangat. Hari pertama berlalu, saya tidak mengerti apa maksud dari suara itu. Hari kedua, saya habis bekerja, saya pulang ke rumah, saya berdoa sungguh-sungguh. Saya bertekuk lutut, saya katakan, Tuhan, apa arti suara itu? Engkau tahu aku mengasihimu. Engkau nomor satu bagiku. Engkau tahu latar belakangku. Aku mengutamakanmu. Aku mendahulukanmu di dalam hidupku. Tetapi kenapa kata-kata tidak layak ini yang kutemukan? Apa arti kata ini Tuhan? Beritahukan kepada saya. Saya diam dalam suasana berdoa, saya diam. Saya katakan aku tidak mau bangkit dari dudukku ini Tuhan. Kalau Tuhan belum bukakan kepada saya, apa arti mimpi itu? Saya tetap suasana berdoa, berlutut. Di dalam bayangan saya, Yesus berdiri di depan saya. Dan menunjuk kepada saya. Dan berkata, memang tiap pagi kamu berdoa. Tiap hari kamu berdoa. Tetapi berkat melulu, itu yang kamu minta. Apalah itu berkat? Aku sendiri lalu membukakan tangannya begini. Aku sendiri sudah kuberikan sama kamu. Saya melihat tangannya itu berlubang, saudaraku. Aku sudah memberikan diriku kepadamu. Bagaimana mungkin aku tidak mengaruniakan yang lainnya?
Lalu saya diam. Saya melihat diri saya di situ. Kalau di dalam orang Batak dikatakan, holan nama mikir dirina. Hanya memikirkan diri sendiri. Yang tadinya saya pikir sudah mengasihi Tuhan, ternyata saya egois. Saya hanya memikirkan diri sendiri. Yang tadinya saya pikir sudah bebas dari khawatir, ternyata saya masih khawatir. Lalu saya berdoa, ampuni saya Tuhan. Saya menangis. Aku yang egois, yang hanya memikirkan diriku sendiri. Tidak pernah memikirkan Dia yang sudah mati bagiku. Betul, setiap pagi, setiap akhir doa selalu berkati Tuhan. Setiap mau berangkat bekerja, berkati Tuhan. Lalu saya menangis, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya di dalam nama Yesus. Dan semenjak itu saudaraku, saya tidak pernah lagi minta berkat. Saya tidak pernah minta berkati Tuhan, tetapi doa saya beda. Tuhan, aku mau melangkah. Pimpin aku. Berikan aku dengar-dengaran kepada suaramu. Berikan aku suara dan beri ketaatan kepadaku untuk melakukan suaramu. Karena Tuhan bisa memerintahkan kita, tetapi kita tidak taat. Untuk itu saya berdoa, berikan aku ketaatan melakukan kehendak-Mu. Sejak itu, saya tidak pernah minta berkat lagi. Saya berangkat kerja, pimpin aku, berikan aku hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Itulah doa saya. Saya tidak tahu seberapa lama. Tapi suatu ketika, saat teduh dengan keluarga, istri saya menegur saya. Pak, saya perhatikan Bapak tidak pernah minta berkat. Tuhan juga menyuruh kita Pak untuk minta berkat. Mintalah maka akan diberikan, dikatakan. Apa kata orang nanti kalau kita tidak pernah minta berkat? Jangan sampai orang salah menilai kita sebagai hamba Tuhan, dikatakan. Lalu saya diam dan berpikir, apakah sudah waktunya kami minta berkat Tuhan? Apakah ini sudah waktunya kami mulai minta berkat? Engkau memakai istriku, menegurku Tuhan, saya pikir. Lalu sejak itu saya berdoa. Sungguh saya minta berkat sebenarnya untuk menyenangkan istri saya, supaya saya tidak dikatakan salah. Saya katakan berkati kami Tuhan, ketika saya katakan berkati mulut saya seperti besar. Seperti kepala seperti gede. Tetapi untuk menyenangkan pikiran istri saya harus katakan itu. Berkati kami Tuhan. Dan sejak itu saudaraku, betul-betul Tuhan luar biasa. Keluarga saya tidak ada yang kuinjili. Oh begitulah firman Tuhan, tidak. Tetapi mereka semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tuhan bekerja untuk mereka. Tuhan menjamah mereka. Ada yang berkata, udah tinggalkan itu, ikuti abangmu. Apa yang diperintahkan abangmu, dengarkan. Dan yang lain-lain, Sebagaimana saya benci dulunya kepada Kristus, adik-adikku pun semua demikian. Tetapi semua dijamah Tuhan.
Aku pun yang dulunya membenci, dijamah dilawat oleh Tuhan. Dari situ saya dapat berkata, kebencian bukan ukuran. Kebencian manusia bukan ukuran. Manusia boleh membenci, tapi Allah tetap mengasihi. Dan sejak itu, saudaraku, apa yang tidak pernah saya pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9, tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya doakan, saya akan bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya menangis. Sejak itu, apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan berikan kepada saya. Waktu itu kami tidak pernah memikirkan punya anak laki-laki karena anak saya pertama dan kedua adalah perempuan dan istri saya selalu disesar. Kami tidak pernah terpikir untuk punya anak laki-laki. Tahun itu Tuhan berikan kami anak laki-laki. Namanya kami buat Kaleb. Istri saya bilang, aku akan membuat namanya Kaleb. Kaleb dan Joshua yang sampai ke tanah Kanaan. Sah doa dilihat Tuhani marana bawa. Dilihat warna si Kaleb. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah terpikir untuk punya angkot. Tuhan berikan angkot dengan cara Tuhan luar biasa. Kami tidak punya uang. Diberikan angkot untuk kami cicil. Tidak sampai di situ. Tuhan berikan rumah. Rumah yang besar. 16,40 cm panjang, lebar 88 meter. 16,40 lebar 8 meter dan tingkat 2. Saya menangis, istri saya menangis waktu kami belikan rumah itu. Dan berkat Tuhan terus, sebagaimana bayangan kita mengikuti kita, demikian berkat itu mengikuti kami. Tidak pernah terpikir untuk kuliah. Tuhan berikan saya kuliah teologi. Anak-anak kami pun kuliah. Tidak pernah terpikir itu semua. Firman ini sungguh tepat sekali. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kami. Sehingga firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 tergenapi bagi kami. Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari firman ini saya mengenal Tuhan. Saya pikirkan Tuhan. Saya pikirkan Tuhan senantiasa di tempat pekerjaan saya, di terminal. Saya melayani Tuhan. Saya kumpulkan supir-supir. Saya bina supir-supir. Saya buat Natal para supir. Saya dibuat waktu Natal, saya sebagai pendetanya. Yang saya bina sebagai pekerjanya atau situannya. Dan semua keluarga supir, keluarga pedagang, kami buat Natal. Sungguh Tuhan luar biasa. Dan semenjak itu mereka katakan, saya pendeta.
Saya tidak pernah saya katakan saya pendeta. Tetapi mereka mengatakan saya pendeta. Dan puji Tuhan, memang sekarang saya pendeta. Dan resmi ditahbiskan. Puji Tuhan saudaraku. Dan apa yang saya alami ini, semua kita bisa alami. Yang menjadi kunci adalah pikirkan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memikirkan kita. Yang saya lihat, Tuhan tidak terkalahkan dalam memberi. Beri hatimu, beri waktumu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekayaannya menjadi milik. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.